الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة ini hadis ini dan hadis selepasnya sampai akhir kurang lebihnya mafhumnya mirip, bahwa orang yang memerdekakan budak maka balasannya Allah akan ganti memerdekakan dia dari api neraka. Dan seperti keterangan kemarin, budak itu ada yang laki, ada yang wanita. Biasanya budak laki-laki itu lebih mahal 2 kali lipat atau bahkan lebih dari budak-budak wanita. Maka kalau orang memerdekakan budak laki-laki ini maknanya mengeluarkan uang lebih banyak. Kalau mengeluarkan memerdekakan budak wanita separuhnya atau bahkan kurang dari separuhnya. Maka diceritakan dalam hadis yang telah lalu dan yang akan datang bahwa kalau ada laki-laki memerdekakan budak laki-laki, maka Allah akan balas dia dimerdekakan dari api neraka. Kalau dia memerdekakan 2 budak wanita, maka 2 budak wanita itu akan jadi asbab merdeka dia dari neraka. Jadi kalau wanita yang dimerdekakan, yang dijanjikan untuk kemerdekaan dia dari neraka minimalnya 2 budak wanita. Jadi kalau sama-sama wanitanya, wanita merdeka memerdekakan budak wanita, maka 1 budak wanita cukup untuk memerdekakan 1 orang wanita dari api neraka. Wallahu a'lam. Di dalam Islam itu ada pengaturan-pengaturan yang telah diwahyukan oleh penciptanya manusia kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, termasuk pengaturan perbudakan, yang mana sebelum datangnya Rasulullah perbudakan itu sudah ada di kalangan manusia. Yang diantara asal mulanya perbudakan adalah karena terjadi pertempuran-pertempuran di kalangan manusia. Bahkan mulai manusia yang pertama, keluarganya Nabi Adam sudah ada pertempuran. Maka yang kalah menjadi bawahannya yang menang. Sampai tingkatan jadi budak. Dijual belikan sebagaimana barang dijual belikan. Maka Islam datang untuk mengatur perbudakan itu jangan sampai terjadi kedzaliman di dalam pengaturan perbudakan. Maka akhirnya budak-budak begitu diatur dengan aturan Islam, mereka lebih suka jadi budak yang diatur sesuai aturan Islam melebihi dimerdekakan yang akhirnya mereka perlu cari nafkah sendiri, perlu buat rumah sendiri, cari kos-kosan sendiri, yang dulu itu semuanya ditanggung oleh tuannya di dalam aturan Islam. Bahkan dalam aturan Islam, kalau kamu punya budak, kamu makan enak, kamu ajak makan enak yang sama. Kamu punya baju bagus, belikan baju bagus juga. Jadi budak sesuai aturan Islam itu memang seperti raja kalau sekarang itu mananya. Nah sekarang yang katanya orang-orang merdeka banyak yang kondisinya itu seperti budak, diperbudak oleh pabriknya dengan aturan seenaknya, oleh penguasa di daerahnya dengan aturan seenaknya. Maka kata sebagian ulama, semua yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan untuk umat Muhammad, yang mana umat Muhammad ini akan menghuni dunia ini sampai hari kiamat. Maka semua yang disebutkan Al-Quran itu masih terus ada di kalangan manusia itu sampai menjelang hari kiamat itu.
Maka perbudakan itu walaupun sudah dimufakati dihapuskan, kenyataannya di sebagian negeri Arab, di sebagian negeri Mauritania masih ada budak-budak yang memang mereka sampai sekarang pun suratnya surat sebagai budak, dan mereka enggan atau tidak mau dimerdekakan karena sudah merasa nyaman dengan bergabung dengan tuan-tuannya yang sangat sayang pada mereka. Seperti ceritanya jamaah-jamaah yang bergerak di Mauritania. Mereka ketemu orang-orang di sana yang masih punya budak. Budak laki-laki, budak wanita, budaknya banyak yang hafal Quran, bahkan budaknya jadi orang alim, budak wanitanya sudah hafal Quran, qiraah asyrah macam gitu. Dan itu bisa dibeli sebagai budak. Di sanatnya ayahnya memang budak. Dan budaknya dari macam-macam ras. Ada yang ras Afrika, ras Eropa, ras campuran, Masya Allah. Juga di sebagian negeri-negeri yang lain, budak-budak itu tetap masih ada. Mereka benar-benar nggak mau dimerdekakan karena merdeka zaman akhir menurut mereka justru perbudakan. Lebih capek, melebihi kondisi sebagai budaknya orang-orang yang tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imri'in muslimin, mana saja laki-laki muslim ataqa imra'an musliman, yang dia memerdekakan laki-laki yang muslim, karena adalah pemerdekaan dia tadi, fikakahu jadi pembebasan dia, kemerdekaan dia, minan nari dari api neraka, yujza akan dibalas kullu adwin minhu setiap anggota tubuh, minhu dari yang memerdekakan, udwan satu anggota tubuh, minhu dari yang dimerdekakan, atau kebalikannya, ini maksudnya mirip-mirip aja. Jadi setiap anggota tubuhnya orang yang memerdekakan dibalas dimerdekakan sebab dia memerdekakan anggota tubuhnya orang yang dimerdekakan. Kaki dia dimerdekakan dari neraka karena dia telah memerdekakan kakinya budaknya dari perbudakan, tangannya, kepalanya, badannya, dan seterusnya. Wa ayyuma mri'in muslimin ataqa imra'atain, dan mana saja laki-laki muslim yang dia memerdekakan dua budak wanita, kanata maka dua budak wanita itu fikakahu adalah jadi pemerdekaan dia minan nari dari api neraka, yujza akan dibalas kullu adwin minhuma setiap anggota tubuh minhuma dari kedua wanita itu, udwan minhu satu anggota tubuh minhu dari yang memerdekakan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa rawahu binahwi Ahmad wa Abu Dawud bin hadits Ibnu Murrah atau Murrah bin Ka'ab As-Sulami wa zada fihi, dan beliau menambahkan dalam hadis beliau, wa ayyuma imra'atin muslimatin, dan mana wanita muslimah ataqat yang dia memerdekakan imra'atan muslimatan wanita muslimah yang budak, kanat maka adanya wanita muslimah yang dia merdekakan itu fikakaha menjadi pemerdekaannya wanita muslimah yang memerdekakan minan nari dari api neraka, yujza akan dibalas kullu adbin min a'dha'iha setiap anggota tubuh dari anggota tubuhnya yang memerdekakan, udwan satu anggota tubuh min a'dha'iha dari anggota-anggota tubuhnya yang dimerdekakan. Wa Ali bin Najih As-Sulami qala hasarna kami telah mengepung ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Ta'ifa daerah Taif. Wasab itu dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda ayyuma rajulin muslimin, mana saja laki-laki muslim ataqa rajulan musliman yang dimerdekakan laki-laki yang muslim yang lain yang jadi budak, fa innallaha azza wajal maka sungguhnya Allah azza wajal ja'ilun akan menjadikan wiqa'a kulli azmin untuk perlindungan setiap tulang min idhamihi
dari tulang-tulangnya yang memerdekakan, adman satu tulang, min 'idhami muharrarihi dari tulang-tulangnya yang dimerdekakan olehnya, wa imamra'atin muslimatin dan mana saja wanita muslimah, ataqat imra'atan muslimatan yang dia memerdekakan wanita muslimah, fa inna Allah azza wa jalla maka sungguhnya Allah azza wa jalla ja'ilun menjadikan wiqa'a kulli 'adbin untuk penjagaan setiap tulang, penjagaan dari api neraka, min 'idhamiha dari tulang-tulangnya yang memerdekakan, adman satu tulang, min 'idhami muharratiha dari tulang-tulangnya yang dimerdekakan oleh wanita muslimah tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Wa 'anil Bara' bin 'Azib anhu qala ja'atlah datang A'rabiyun seorang A'rabi ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka si A'rabi tadi mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni amalan yudkhilunil jannah, ajarkan kepada aku satu amalan yang amalan tersebut menyebabkan aku masuk surga, yang memasukkan aku ke surga. Qal Nabi bersabda, in kunta aksartal khutbah, kalau adanya kamu telah meringkas pembicaraan, omonganmu tadi pendek, pertanyaanmu pendek. Laqad a'radtal mas'alata, sungguh kamu telah meluaskan al-mas'alata, pertanyaan kamu. Ngomongmu itu pendek, tetapi di dalamnya ada pertanyaan yang begitu luas. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yang amalan tersebut memasukkan aku ke surga. Omongan kamu itu pendek, tetapi begitu luas isinya, yaitu pertanyaan kamu itu satu amalan yang menyebabkan kamu masuk surga. Minta satu resep, resepnya itu begitu hebat, kalau diresepkan masuk surga, gitu maksudnya gitu. Pengen satu resep aja, nah, kan, pengen ringkas kan. Nah, tetapi resep tadi menyebabkan saya masuk surga. A'tik, merdekakanlah olehmu an-nasamata, jiwa, wa fukka, dan lepaskanlah oleh kamu ar-raqabata, budak. A'tik an-nasamah wa fukka ar-raqabah. Di dalam bahasa Arab itu biasanya kalau ada wawu ataf tuh sebelum wawu dan selepas wawu itu biasanya beda, mughayarah. Di nasamah dengan raqabah itu zahirnya sama. Tetapi kenapa oleh Nabi diatofkan? Maka sebagai orang Arab asli, Arabi tadi langsung bertanya, bukankah keduanya sama? Memerdekakan nasamah, memerdekakan budak, dan memerdekakan raqabah. Apa bedanya raqabah dengan nasamah? Kan mirip-mirip aja. Qala, maka Arabi bertanya, alaysata wahidatan, bukanlah keduanya adalah sama? Nasamah dengan raqabah itu sama. Qal Nabi bersabdalah, tidak sama. Mirip tapi enggak sama. Idkun nasamati, maksudnya memerdekakan jiwa, angtufroda, nasamah tersebut disendirikan, bi'idkiha, dengan pemerdekaannya. Bi'idkun nasamah ini diartikan oleh Nabi beda. Kalau idkun nasamah maksud saya budak tadi dimerdekakan oleh seorang saja. Itu namanya angtufroda bi'idkiha. Wa faqur raqabati, dan memerdekakan raqabah, angtu'ta, raqabah tersebut diberi fi thamaniha, di dalam harganya. Wallahu alam maksudnya beda. Jadi kalau faqur raqabah tidak satu orangnya, bisa urunan beberapa orang, makanya ini harganya 10.000, maka ada 5 orang urunan 2.000, kemudian untuk diberikan harga tersebut untuk memerdekakan budak tersebut. Kalau a'tikin nasamah itu satu budak, satu orang merdekakan. Kalau a'tku robakah tidak selalu harus satu orang. Wallahu a'lam. Di secara umum dalam selain ini a'tku raqabah dengan a'tku nasamah sama saja.
Jadi kadang-kadang bisa berbeda. Jadi kalau berbeda maknanya kita memerdekakan budak total punya kita uangnya semua atau urunan dengan teman kita, ini juga bagian yang menyebabkan kita masuk surga. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu bahwasanya beliau sami'a telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahu Allah min ahli jannah. Ada 5 perkara barang siapa mengerjakannya dalam satu hari, maka Allah akan menulis orang tersebut termasuk penduduk surga. Allah. Hari itu kebanyakan definisinya ya mulai fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari dalam 12 jam itu. Kalau 24 jam ya yaumun walailah. Maka dohirnya adalah dalam mulai masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Man 'ada maridha, yaitu orang yang menjenguk orang yang sakit. Wa syahida janazatan, dan dia menghadiri janazah. Syahida janazah itu sempurnanya ya ikut nyolati kemudian nyertai sampai ke kuburan, itu sempurnanya. Minimalnya ikut nyolati. Wa shoma yauman, dan dia puasa pada suatu hari, maksudnya hari itu. Ya puasa, ya jenguk orang sakit, juga nyolati janazah. Wa raha ilal jum'ati, dan dia berangkat ke Jumatan. Berarti ngamalkannya hari Jumat. Wa ataqa raqabatan, dan dia memerdekakan budak. Rawahu Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Di malam-malam ini kita tarawih, insyaallah semuanya sungguh-sungguh ya. Insyaallah. Rugi orang yang dilewati Ramadan sementara dosa-dosa dia belum diampuni. Maka kalau kita ini ikut sholat lima waktu berjamaah, kemudian ikut program-program istimai yang di pesantren ini, harapannya itu sudah bagian dari menunaikan hak-haknya Ramadan. Kalau rutin sampai akhirnya Ramadan, harapannya pasti dapat Lailatul Qadar. Maka diikuti, nafsu-nafsunya jangan digubris kalau pengen males-malesan. Normalnya orang beriman akan merasakan begitu masuk Ramadan, amalan-amalan akan ringan. Kalau masuk Ramadan tetap sama aja beratnya, maka kita perlu banyak istighfar. Karena setan-setan sudah diborgol. Ya, setannya diborgol, tapi setan itu kan ada setan dari jin dan setan dari manusia. Kalau kita tetap nakal, tetap melanggar waktu Ramadan, jangan-jangan kita sudah jadi saingannya setan atau seniornya setan. Nah, ini bukan bagian digoda lagi, ini bagian menggoda. Nah, maka begitu Allah mengajarkan doa penjagaan kepada Nabi kita, minta penjagaan dari al-waswas al-khannas yang tukang bisi buruk, mundur, kalau enggak ada kesempatan mundur dulu, maju lagi begitu ada kesempatan al-waswas al-khannas. Allah meneruskan firman-Nya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, ada setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Maka kita usaha Ramadan awal semangat, tengahnya tambah meningkat, akhirnya puncaknya mujahadah. Biar kita ini mengatur semangat kita sesuai dengan iman kita. Karena anugerahnya Ramadan itu tambah akhir, tambah banyak. Pertama sudah semangat, tengahnya tambah, akhirnya puncak. Maka di akhir-akhir Ramadan 10 akhir, di antara yang disarankan dalam agama adalah kebanyakan malam tidak tidur. Ini kalau sudah di akhir-akhir Ramadan.
Maka biasanya itikafnya Nabi adalah di akhir-akhir Ramadan. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtarimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya alim as-sirri minna la tahdik as-sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyattat fa anta rajai ya ilahi wa sayyidi faqarid juyushalil adawati uzmira wa summa wa abkim summa mi'aduwana wa arisumul yadal jalali bihawsama li khamsatun utfi biha arwal walail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima habibillah tawassalna bihi